Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran 5 dan 6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga hewan tersebut. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Hewan, sebagai salah satu komponen ekosistem, memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Metamorfosis kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Sahabat cerdas, hewan seperti katak, kupu-kupu, kecoa, dan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan lain yang dalam daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk merupakan hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Sekarang coba kalian amati kedua ekosistem tersebut. Kedua ekosistem tersebut terlihat sangat berbeda.
Pada ekosistem pertama, komponen biotik meliputi hewan sapi, capung, burung, katak, kura-kura, dan ikan. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi air, tanah, kondisi iklim lembab, dan cahaya matahari. Sedangkan pada ekosistem kedua, komponen biotik meliputi unta, burung, kelinci, dan katak. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi tanah dan kondisi iklim yang gersang. Sahabat cerdas, lalu apakah ekosistem dapat berubah dari masa ke masa? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misalnya, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapat lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapat banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Sahabat cerdas, ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain perubahan musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Dan masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1, dan pembelajaran ke-5 dan 6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.